Selamat sore, Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nicholas Prasetya Sudangan Batubara dengan NIM 1142339. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kuis PRPL mengenai software. Jadi, apa itu software? Software merupakan sebuah program komputer, dokumentasi yang terkait, dan konfigurasi data yang dibutuhkan untuk membuat program agar beroperasi dengan benar. Jadi, software itu memiliki 3 kategori atau 3 jenis. Yang pertama, domain. Yang kedua, license. Yang ketiga, market. Kita masuk ke domain. Domain itu merupakan jenis software yang merujuk pada aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang industri. Sedangkan license juga untuk memenuhi kebutuhan. Namun license ini merupakan software yang biasanya usernya harus membayar kepada pemiliknya karena pemiliknya memiliki perjanjian hak cipta dalam pembuatan software tersebut. Sedangkan market itu merupakan pengkategorian perangkat lunak berdasarkan pasar atau industri untuk mengelompokkan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan karakteristik khusus dalam sektor bisnis ataupun industri. Jadi saya di sini menampilkan contohnya. Yang pertama, sistem software. Jadi sistem software ini merupakan jenis perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak aplikasi. Contohnya itu seperti OS. OS itu seperti Windows, Mac OS, Linux, dan sistem operasi yang lain. Yang kedua adalah application software. Nah, application software ini yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita menggunakan laptop ataupun HP. Jadi, itu merupakan sebuah program yang dibentuk untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak hanya juga tidak juga untuk bisnis tertentu, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam presentasi ini saya menampilkan atau menjelaskan mengenai untuk kebutuhan bisnis. Contohnya yaitu point of sales. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, generic process framework. Jadi apa itu generic process framework? Generic process framework adalah panduan umum yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola dan meningkatkan proses perkembangan. Adapun komponen-komponennya seperti communication, planning, modeling yang berisi analisis dari requirement atau bahan-bahan ataupun yang diminta. Yang kedua desain. Selanjutnya construction yang berisi pengkodingan dan testing atau mengetes suatu software tersebut. Yang terakhir adalah deployment atau penyebarluasan. Selanjutnya software proses. Apa itu software proses? Jadi software proses ini merupakan sebuah sekumpulan aktivitas, perbuatan ataupun aksi dan tugas yang dilakukan ketika sedang melakukan ataupun membuat sebuah produk kerja. Jadi software proses ini ada banyak model. Nah, model-modelnya ini adalah representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Jadi yang saya tampilkan dalam slide yaitu proses flow. Jadi dalam proses flow ini yang perlu dipahami adalah bagaimana urutan dan waktu aktivitas dan aksi
yang terjadi dalam setiap aktivitas yang sudah diatur. Nah, adapun beberapa aktivitas. Yang pertama linear process flow, yaitu di sini di dalamnya terdapat 5 aktivitas yang dieksekusi berurutan, dimulai dari komunikasi sampai deployment yang tadi sudah kita baca sebelumnya. Yang kedua iterative process flow. Iterative process flow yaitu mengulang satu atau beberapa aktivitas sebelumnya, melanjutkan aktivitas berikutnya, yaitu seperti kayak model paralel gitu. Model paralel dari waterfall model. Ketiga, evolutionary process flow. Dia itu berbentuk sirkular, berarti dia berputar terus-menerus. Setiap perputarannya melalui 5 aktivitas yang menghasilkan versi yang lebih lengkap. Dan itu pastinya memakan waktu yang lama. Yang terakhir adalah parallel process flow, yaitu menjalani satu aktivitas secara paralel dengan aktivitas lainnya. Nah, sini saya menampilkan waterfall model. Waterfall model disebut juga classic life cycle, yaitu suatu pendekatan pengembangan yang sistematik dan sekuensial, dimulai dari spesifikasi kebutuhan dari customer, lalu diproses pada tahapan perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan akhirnya deployment. Jadi dalam slide ini saya menampilkan alur ataupun bentuk dari waterfall model, mulai dari communication, yaitu inisiasi project dan requirement gathering. Yang kedua planning, berisi ataupun memuat estimasi, jadwal, dan tracking. Yang ketiga modeling, berisi analisis dan desain. Yang keempat konstruksi, yaitu membuat pengkodean mengenai software dan mengetes apakah software itu sudah layak untuk dipublikasikan. Yang terakhir adalah deployment atau publikasian. Di sini berisikan delivery, support, and feedback, yaitu feedback itu diterima oleh perancang atau pembuat untuk mengembangkan lebih bagus lagi software yang dia buat. Selanjutnya itu extreme programming. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa pada awalnya dia proses pembuatan software ini dilakukan planning, yaitu user stories value acceptance test kriteria dan iteration plan. Jadi di sini dalam pembuatan software ini pembuat harus memikirkan plan ataupun ide dalam pembuatan software tersebut. Bisa juga diminta kepada orang yang ingin dibuatkan softwarenya. Yang kedua adalah desain. Di situ dimuat simple design, CRC cards, and spike solution prototypes. Yang ketiga adalah coding, sama seperti waterfall model tadi. Dan terakhir ialah tes. Tes di sini juga dilakukan dan harus diterima oleh si yang ingin dibuatkan software supaya terpenuhi kebutuhannya. Baru yang terakhir ada rilis ataupun pelepasan, ataupun disebut juga melepaskannya ataupun menyebarluaskan software tersebut. Jadi dalam hal ini planning itu merupakan kegiatan pengumpulan kebutuhan ataupun ide-ide dalam perangkat lunak. Biasanya di sini juga berisikan fitur-fitur dan fungsionalitas yang diharapkan. Yang kedua desain, lakukan analisis dan perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah
code, yaitu pembuatan unit test. Dan coding dilaksanakan dengan pair programming, ataupun dua orang bekerja secara sekaligus untuk membuat kode dalam software tersebut. Yang terakhir adalah testing ataupun pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke dalam umbrella activity. Apa itu umbrella activity? Umbrella activity merupakan serangkaian kerangka kerja proses software yang dilengkapi dengan sejumlah kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan atau aktivitas tersebut diterapkan di seluruh proyek untuk membantu mengelola dan mengendalikan kemajuan, kualitas, perubahan, dan risiko dari software tersebut. Termasuk juga jaminan kualitas perangkat lunak, manajemen manajemen konfigurasi perangkat lunak, dan manajemen risiko dari perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kebutuhan perangkat lunak. Apa sih kebutuhan perangkat lunak? Kebutuhan perangkat lunak adalah sebuah kondisi ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Nah, kebutuhan atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh user ada 3. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang kedua, kebutuhan antarmuka, interface requirement. Dan yang terakhir, kebutuhan performansi atau performance requirement. Termasuk dalam kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi ataupun proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya yaitu yang harus dipenuhi, yang pertama harus bisa menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Yang kedua, harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. Yang terakhir, harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Contoh ini semua merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kebutuhan fungsional. Selanjutnya adalah kebutuhan performansi. Kebutuhan performansi merupakan kebutuhan yang menetapkan karakteristik performance yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Jadi, contoh dari kebutuhan tersebut adalah waktu tanggap, yaitu response time. Penyajian informasi maksimal selama 1 menit, contohnya. Yang kedua, perangkat lunak harus mampu mencetak laporan sesuai dengan periode yang dibutuhkan dan yang diinputkan. Yang terakhir adalah perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user ataupun dapat dipakai lebih dari 1 orang sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh masing-masing pemakai. Yang terakhir adalah kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka merupakan kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak ataupun basis data. Jadi itu adalah kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi contoh dari kebutuhan tersebut adalah akses ke basis data menggunakan ODBC ataupun Open Database Connectivity. Yang kedua, perangkat untuk masukkan data ataupun input menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang pas maupun tidak berkenan di hati Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.